Apa sholat mana hadisnya? Itu dijawab kesulitan. Kalaupun ada hadisnya untuk yang masalah musafahat. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem melek. Boleh nggak? Ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak ada. Karena masalah. Ke kamar mandi, boleh. Tapi anda kan sampai nggak sadar. Kelompok itu adalah kelompok orang-orang. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Gitu. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan itu. Dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap nggak enak kalau nggak salaman gitu kan. Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman. Tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kayak kita biasa di Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali nggak ada tuntunannya ikhwah ya. Hati-hati, jadi nggak boleh. Nggak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya. Bukan karena salamannya, tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah beliau apapun sifatnya. Kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Kalau nggak dilakukan jangan dilakukan. Selesai. Hidup akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Haji? Apa kabar Pak? Jangan salam-salam. Tak boleh salam-salam. Bid'ah. Kata Imam Nawawi, jika orang bersalaman itu menyalami saudaranya sebelum sholat. Sebelum sholat tadi saya sudah salaman. Tiba-tiba selesai sholat saya salami Bapak. Maka salamannya itu sunnah hasanah. Kalau belum salaman sebelum sholat, setelah sholat dia salaman, itu sunnah hasanah. Kalau dia telah bersalaman dengan saudaranya, sebelum sholat dia sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, maka salamannya itu mubah. Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi ahli hadis, ahli fiqih. Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Al-Majmu' Syarah Muhazzab fikih, Raudhatul Talibin fikih, Raudhatul Talibin fikih, Majmu' Syarah Muhazzab fikih, Riyadhus Shalihin hadis, Arba'in Nawawi hadis, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar hadis. Ahli hadis, ahli fikih. Mau bersalaman sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh. Yang tak boleh Allahu Akbar. Sihat Pak? Anda selesai menunaikan sholat, Anda salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika Anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Hadis Muslim hadis 593. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu lanjutkan Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Selanjutnya berdoa dan seterusnya. Baik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman. Salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahum qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Baik, sekarang persoalan itu dalilnya ada. Tapi kaidah mengatakan kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh dan akhirkan dalil tanpa contoh. Tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa radduha. Jika Anda diberikan penghormatan dalam bentuk salam kalimat atau dalam bentuk ekspresi atau dalam bentuk gestur, maka wajib Anda meresponnya dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan kalimat assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Cari masalah Anda. Cari masalah. Gak direspon. Jenggot baru 3 nggak ngerespon. Jadi ke jenggot lari. Apa hubungan salaman dengan jenggot? Yang salaman tangan, yang disoal jenggot. Jadi sudahlah. Ya, hal-hal yang tidak penting lupakan aja gitu kan. Lupakan aja. Jadi makanya luaskan wawasan kita, pelajari dengan lebih baik dan tempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Sehingga setelah belajar, yang biasa salaman pun mengerti. Oh, rupanya zikir didahulukan. Habis zikir saya salaman. Maka dia tungguin habis zikir. Begitu mau salaman, pulang. Ya, misal itu kan. Mungkin besok salamannya. Bismillah. Enaknya. Jelas ya? Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman,
Jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.